Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah melalui banyak sekali ilmu, pelajaran, pencerahan, dan pengetahuan tentunya. Dan mudah-mudahan setiap malam menambah kesadaran-kesadaran, menambah pengetahuan, dan selalu memperbaiki ke dalam dan ke dalam dan ke dalam. Dan malam hari ini kita akan bicara otak dan uang. Pakar otak kita langsung aja nih, nggak berpanjang lebar lagi, kita sapa dulu nih Dr. Yo Hasan. Apa kabar, Dok? Baik, Mas Baik. Abu Marlo, ya. Ya, ini lagi di mana nih? Lagi di Indonesia, lagi di luar Lagi Indonesia? di kantor seperti biasanya, jauh dari Indonesia. Oke, Iya. Dok, terima kasih sudah hadir lagi untuk memberikan wawasan untuk kita semua, pengetahuan, dan malam hari ini kita bicara tentang otak dan uang gitu. Nah, kita mulai mungkin kalau bicara uang tuh apa tuh kaitan sama otak tuh sihir lah ya, kalau aku baca di tagline Ya. atau di itu ya ada sihirnya gitu. Nah, gimana Sihir Dok? uang. Silakan. Sihir uang, silakan. Iya. Sebelumnya selamat malam, assalamualaikum, namo buddhaya, mimikuti pam, dan om swastiastu. Ya, ini malam ya, ini jam setengah 19.40 di sini. Ya, oke, ya. Baik, memang uang sebetulnya kalau kita melihat uang, dan ini tanpa disadari sebetulnya, uang itu adalah salah satu bentuk kepercayaan sebetulnya. Oke. Kepercayaan. Uang itu salah satu bentuk kepercayaan. Ya, semua orang percaya pada uang. Yang ini adalah kepercayaan yang diyakini orang paling banyak itu ya uang ini, gitu ya. Uang. Jadi kalau kita berbicara sebetulnya itu uang ini adalah bentuk kepercayaan. Bagaimana Mas Abu, gitu ya, Mas Abu Marlo ini mempercayai, meyakini bahwa uang duit merah, gitu ya, yang gambarnya Soekarno-Hatta itu seharga 100.000 rupiah. Gitu. Kok bisa percaya? Orang ini kertas itu. Iya. Ya? Jadi sebetulnya uang ini adalah satu bentuk keyakinan. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya kertas ini nilainya adalah 100.000. Ya. Satu bentuk kepercayaan, salah satu bentuk keyakinan. Dan uang ini adalah satu bentuk kepercayaan atau keyakinan manusia yang mampu menjembatani berbagai macam budaya, berbagai macam agama, ras, dan suku. Ya, kalau kita melihat sejarahnya uang, itu ya, sejarahnya uang ini pertama kali kalau kita berbicara mengenai koin emas, gitu ya, koin emas. Itu pertama kali yang membuat itu adalah orang-orang Romawi namanya. Mereka membuat koin denarius itu ya. Itu beredar sampai ke India itu. Orang India nggak kenal denarius itu sopo, nggak kenal dia itu. Sama gambarnya yang ada di koin emas itu harganya berapa, gambarnya siapa, mereka juga nggak tahu. Tapi orang India mencetak denarius yang sama, dengan berat yang sama, gambar yang sama. Dan mereka meyakini nilainya, harganya sama. Dari Romawi sampai ke India itu denarius. Nah, di Timur Tengah, di Arab, orang nyebutnya dinar itu ya, denarius. Ya, itu juga sistem kepercayaan. Sama dengan sekarang. Dan uang ini mampu sekarang ya, mampu menjembatani gap kebudayaan, gitu ya. Itu saya dulu waktu pertama kali ke Bali, gitu ya. Bali tahun 76 itu. Saya ke Bali pertama itu ya. Sendirian itu. Sebelumnya kan diajak orang tua, ini sendirian sama teman-teman gitu ya, jalan gitu ya. Itu meskipun orang-orang Bali waktu itu tidak terlalu bisa berbahasa Inggris waktu itu, penjual berbali.
one bottle $2, one bottle $2 gitu ya. Satu botol $2 gitu ya. One bottle $2. Ini uang itu. Jadi uang itu menjembatani berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Dan ini satu-satunya sistem kepercayaan yang toleransinya besar gitu. Ya. Toleransi besar. Manusia ini, toleransi itu bukan ciri manusia kok. Okay. Toleransi itu, sifat toleran itu bukanlah ciri dari spesies yang namanya Homo sapien ini. Enggak itu. Ya. Oh gitu dok, jadi toleransi itu bukan ciri khas kita, maksudnya manusia gitu ya? Okay. Bukan. Perbedaan logat itu, perbedaan logat, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk hidung, apalagi perbedaan agama, itu sudah cukup sebagai alasan untuk saling mengenyahkan itu. Coba tolerannya di mana coba? Manusia ini beda logat bisa bunuh-bunuhan itu. Beda warna kulit, bunuh-bunuhan, beda agama, apalagi malah diperintah itu. Iya, oke. Jadi toleransi itu bukan ciri manusia. Nah, satu-satunya sistem kepercayaan dengan toleransi yang tertinggi adalah uang itu. Uang ini menjembatani segala macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam ras, itu dijembatani oleh uang. Boleh saja Taliban itu benci sama Amerika, ya. Boleh itu. Boleh mereka itu tidak tahu yang namanya Benjamin Franklin itu siapa, tapi begitu mereka memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, mereka percaya yang dipegang itu adalah setara dengan 1.400.000 sekian. Dibawa ke seluruh dunia sama itu. Ya, sistem kepercayaan dengan toleransi tertinggi adalah uang. Gitu. Oke. Adalah uang itu. Nah, kalau kita bertanya kenapa demikian, itu kenapa demikian? Ya memang sistem kepercayaan terhadap uang ini adalah tidak berantem soal uang, ya biasa sih gitu. Ya, tapi bunuh-bunuhan massal soal uang, saya lebih yakin dolar. Kamu harus yakin dolar, nggak ada itu. Nah, yang ada adalah bargaining. $1 berapa rupiah gitu. Ya, kalau kita mundur ke belakang sekitar tahun 76 itu $1 itu 400 sekian rupiah itu. 400, nggak sampai 450, 490 berapa. Itu tahun 76. Ya, pengikut dolar dan penyembah rupiah nggak pernah berantem itu. Gara-gara aku pengikut rupiah, kamu pengikut dolar, kamu kafir. Nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Yang ada adalah mereka tawar-menawar. Enaknya $1 berapa rupiah nih gitu ya. Okay. Meskipun rupiah terpuruk gitu, terus dia nggak berantem itu. Wah itu dolim kepada aku, enggak gitu. Mereka nggak pernah bilang yang namanya dolar itu dolim terhadap rupiah itu, enggak gitu ya. Sama. Jadi sistem kepercayaan yang menjembatani berbagai macam budaya, agama, ras itu adalah uang. Jadi uang itu adalah sistem kepercayaan dengan toleransi paling tinggi. Ya, kita itu kan tidak toleran gitu ya. Misalkan Arema ketemu Persebaya, bunuh-bunuhan mas itu, bunuh-bunuhan. Wow, kayak bunuh-bunuhan bener itu. Tapi nanti kalau PON, Pekan Olahraga Nasional, bersatu mereka ya. Bunuh-bunuhannya sama orang Jawa Barat. Berantem sama Jawa Barat gitu. Ya, gitu. Terus kemudian kalau itu berantem itu Jawa Barat sama Jawa Timur, kayak bunuh-bunuhan. Nanti kalau SEA Games, berantemnya sama Malaysia gitu. Jadi sistem kepercayaan, negara juga sistem kepercayaan, yakin. Negara Indonesia ini kan dulu pernah nggak ada. Ada ya karena kita ada-adain gitu. Kalau ditanya, Indonesia ada apa enggak? Ada itu. Mana? Loh ini di otak kita kan.
tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi Indonesia belum ada, enggak ada, belum ada. Iya. Jam 8 pagi enggak ada, jam 9 juga enggak ada, jam 10 mendadak ada. Karena Pak Karno baca proklamasi, itu. Gara-gara proklamasi Indonesia jadi ada, dan ada orang-orang yang rela mati demi Indonesia yang sejam yang lalu nggak ada. Coba hebat nggak sistem kepercayaan kita itu? Ya, bagaimana kita menciptakan sistem kepercayaan dalam hal ini yang disebut sebagai realita intersubjektif yang mengikat jutaan orang jadi satu. Tadinya nggak ada sih gitu. Sama tahun 900-an itu Raja Edgar I mendirikan kerajaan England itu sore-sore dengan ini berdiri England ya di bawah gereja Anglikan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mendadak kerajaan England itu ada itu. Ya. Ada baron-baron, ada kesatria-kesatria yang rela mati demi England itu. Yang paginya nggak ada sih gitu itu. Ya. Oh, mereka berantem sama Romawi, tidak ada habisnya. Wah, berantem, tidak ada ujungnya beratus-ratus tahun itu. Ya. Dengan realita intersubjektif yang lebih besar, Yesus mereka berang salib bareng melawan orang-orang Arab. Ya, jadi toleransi manusia itu ada syaratnya itu. Jadi manusia itu mensyaratkan toleransi itu banyak syaratnya. Saya toleran kepada yang warna kulitnya sama dengan saya, gitu ya. Gitu. Saya toleran yang bahasanya sama dengan saya, gitu. Saya akan toleran sama yang sektenya dengan saya, gitu. Itu toleran. Begitu ada yang berbeda, kita cenderung tidak toleran. Nah, itu. Nah, uang ini adalah satu-satunya sistem yang itu. Nah, kalau kita tanya, kenapa otak kita kok merespon uang itu dengan demikian bagus itu ya? Gitu. Bayangin aja nilai dari uang itu, apakah uang itu sumber kebahagiaan? Absolutely yes. Ya, absolutely yes itu, bener itu. Kalau ada orang yang bilang punya uang belum tentu bahagia, biasanya nggak punya uang orang yang bilang gitu itu. Kan ya, kalau kata Kus Plus gimana ya katanya, hati senang walau tidak punya uang kan. Itu biasanya orang yang bilang bahwa duit tidak menjamin kebahagiaan itu biasanya orang yang nggak punya duit gitu. Lah punya duit aja nggak bisa bahagia, apalagi nggak punya duit itu. Ini ya betapa kita dalam sehari-hari merendahkan dalam sehari-hari itu ya. Uang nggak bagus lah itu, uang mengejar harta itu untuk apa itu ya. Gitu. Tapi segala model kepercayaan itu diadakan untuk mengejar uang itu sendiri itu. Ya, mana ada yang namanya institusi nggak ngumpulin duit? Nggak ada. Itu. Ini keren Dok, ada komentar gini Dok, ada komentar. Uang adalah bentuk kepercayaan di hadapan uang, Tuhan kita sama katanya Dok. Kenapa? Uang adalah bentuk kepercayaan di hadapan uang, Tuhan kita sama katanya. Oh ya, itu katanya katanya seorang filsuf ya itu. Tapi menurut saya ya uang itu Tuhan itu sendiri. Itu. Kepercayaan kita terhadap Tuhan. Kita itu kan sering bilang Tuhan itu satu loh ya. Faktanya kan nggak satu, faktanya banyak itu. Faktanya Tuhan itu fakta loh ya. Kalau kita tanya misalkan, ketemulah orang-orang Mesir kuno itu, saya tanya, Osiris Tuhanmu? Iya itu. Terus aku tanya Mas Abu nih, Mas Abu, Osiris Tuhan sampean? Bukan, nah, ada dua sudah itu. Ya, itu. Siapa bilang satu itu. Kalau ketemu orang-orang Romawi kuno gitu tanya itu, Athena Tuhanmu? Iya itu. Saya tanya lagi Mas Abu, Athena Tuhannya? Bukan, nah itu ada 3 sudah gitu ya. Jadi uang ini cuma berbedanya adalah uang ini dalam kehidupan sehari-hari yang nyata gitu itu memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, jadi dijelek-jelekin ya nggak apa-apa, nggak penting. Wah, kamu jelek-jelekin aja deh gitu ya itu. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Tapi uang itu sendiri juga nggak perlu dibela-bela itu. Kan tidak ada front pembela uang, itu nggak ada. Itu.
Nggak ada ya, bener dong. Ya? Dan uang tetap eksis dari dulu sampai sekarang, nggak perlu dibela gitu. Dari dulu sampai sekarang. Ya kalau kita itu, jadi otak kita itu lebih merespon atau lebih mencatat manfaat yang kita dapatkan ketimbang narasi yang dibuat orang. Ya itu. Otak kita itu gitu. Adalah contoh lah ya Mas Abu itu. Mengambil barangnya orang itu dosa itu ya. Itu adalah perkataan yang ditekankan mulai bayi ya itu. Enggak boleh loh ya, dosa loh ya. Tuhan melihat loh. Meskipun sendirian itu enggak ngefek. Nanti ada handphonenya orang ketinggalan diambil gitu. Ya, kenapa? Ya karena itu adalah nilai pada suatu tempat itu. Di tempat yang namanya Indonesia itu, yang istilahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Masuk TK harus hafal Al-Quran juz amma gitu. Dikasih tahu tentang dosa-dosa itu. Itu kalau ada barang hilang, tertinggal sebentar, hilang itu. Meskipun dia dikenalkan soal dosa macam-macam. Kenapa? Karena dia notice, otaknya mencatat gitu. Alah nggak apa-apa, ya, itu nggak penting kok kata-kata itu. Ambil gitu. Oke. Ya itu. Nah, itu. Kita diberitahu bahwa kita itu tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar hukum, aturan itu harus ditepati, gitu ya. Bahwa kalau kita melakukan ibadah itu kita mencegah kita melakukan dari perbuatan yang salah itu, ya. Tapi kita melanggar undang-undang lalu lintas santai-santai aja itu, ya bangga pula itu. Di Indonesia ini coba. Mana ada jalan yang mengizinkan kendaraan melaju lebih dari 100 km per jam? Coba ruas jalan mana? Nggak ada. Di tol itu ada yang 80 km per jam, ada yang 100 itu. Kalau misalkan dari Jakarta ke Surabaya itu ada ruas-ruas yang 100 km per jam maksimal. Ada yang 80 km per jam maksimal. Tapi orang bangga. Aku dari Solo ke Surabaya 2,5 jam. Loh, melanggar undang-undang kok bangga itu. Cepat gitu ya. Ya, itu bangga itu. Nggak apa-apa, yang penting nggak makan babi gitu ya. Ujungnya itu ya. Lah iya, yang penting itu. Wah, itu kan gitu. Kamu boleh ngapain aja, pokok nggak makan babi gitu. Fokusnya cuma di babi doang gitu. Iya, itu. Pelanggarnya nggak dipikirin ya dok. Saya dulu waktu masih SD juga gitu, saking kepinginnya merasakan babi, saya makan babi. Kamu murtad kamu. Kamu murtad kamu. Kenapa makan babi? Ya nggak apa-apa, nanti syahadat lagi gitu. Diulang ya. Nah iya itu. Nah, kita kembali ke uang ini ya. Ini gambaran-gambaran kita yang sebetulnya kalau kita cermati benar yang terjadi adalah itu. Nah, uang ini memberikan manfaat yang luar biasa sejak awal. Kenapa itu? Sebelum ada uang, kan kita tuker itu kan yang namanya berniaga itu barter gitu. Misalnya Mas Abu Marlo punya beras itu, ya. Terus kemudian kepingin telur gitu. Ketemu saya. Nah, saya perlu beras. Kita tuker-tukeran gitu ya. Berapa? 10 biji telur 1 liter beras misalnya. Nah, udah tuker-tukeran. Nah, ada kalanya Mas Abu ini butuh telur, saya nggak butuh beras gitu. Bagaimana ini? Nah, harus mencari pihak ketiga gitu ya, yang butuh telur gitu, tapi nggak butuh beras. Apa? Aku butuh jagung. Nah, cari orang yang punya jagung gitu ya, muter gitu. Oke. Jadi barter itu menyulitkan. Nah, akhirnya manusia ini dengan segala akal bulusnya yang pinter itu mencari yang namanya alat tukar. Nah, alat tukar di awal peradaban itu juga bukan uang sih gitu. Kalau kita melihat alat ukur, misalkan alat ukur utang itu yang tercatat dalam sejarah itu jelai gitu. Semacam juawut gitu, biji-bijian itu. Biji-bijian itu.
Oke. Itu tercatat dalam sejarah itu. Tercatat dalam sejarah, ditulis dalam tablet ya, tablet tanah liat itu zaman Sumeria itu. Jadi itu adalah yang pertama. Itu adalah orang yang pertama kali tertulis dalam sejarah itu, dalam prasasti itu bukan raja, bukannya orang yang, tapi adalah juru tagih itu. Juru tagih namanya Kusim itu ada, itu prasastinya itu ada Kusim, bahwa si A itu berutang sekian jelek, tertanda Kusim, itu juru tagih. Itu yang tertulis pada zaman Sumeria. Nah, itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kemudian orang menemukan yang namanya alat tukar itu. Nah, alat tukar awalnya itu kerang, itu kulit kerang, gitu, ya. Kulit kerang. Nah, tapi kulit kerang ini kan sulit carinya itu, sulit. Nah, akhirnya manusia itu menemukan cara-cara lain untuk melakukan pertukaran menggunakan alat. Nah, salah satunya ya adalah emas, terus kemudian perak, gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun ya, otak kita itu bekerja itu bukan hanya mengandalkan memori kita sekarang, gitu ya. Memang sih sebetulnya yang namanya perilaku kita itu berdasarkan memori kita, gitu. Ya. Kita berbahasa ini adalah karena kita punya memori tentang bahasa yang kita serap, gitu. Ya kan tidak mungkin itu kita lahir di Jawa, seumur hidup di Jawa, terus ngomong Inggris, itu kamu itu nggak mungkin gitu ya. Ya, bahkan kepercayaan kita itu tergantung geografi, tergantung letak, tergantung geotagging gitu. Kalau yang namanya orang di Inggris, mana percaya pocongan? Oh, nggak ada, di sana nggak kenal itu. Orang mati nggak dipocongin itu. Ya, nggak kenal itu. Orang Inggris kalau misalnya mimpi ketemu hantu, ya nggak mungkin mimpi ketemu pocongan gitu. Nggak ada dalam memorinya orang Inggris itu pocongan nggak ada. Ya, dan orang Bali itu kalau melihat hantu ya lea. Gitu. Orang Sumatera Utara sana kalau melihat hantu ya namanya begu ganjang, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi sistem kepercayaan ya tergantung pada geografinya. Nah, kalau Jawa sih memang banyak. Itu orang Jawa paling lembutnya, hantunya Jawa itu paling banyak itu. Banyak. Jin peri prayangan genderuwo tetean banaspati memedi usus suwe gombel lilu-lilu klek-klek balung tanda ndas gelundung. Banyak Mas itu. Orang Jawa itu kok bisa hafal gitu gimana sih, Dok? Emang pengalaman apa gimana? Gitu. Memang itu saya pernah mensensus ya. Sensus hantunya orang Jawa itu. Banyak Mas waktu itu ya. Tahun 78 itu saya sensus itu 42 hantu. Dan hantunya makin lama makin banyak itu. Dulu tahun makin banyak itu. Iya. Hantunya itu makin banyak. Itu makin banyak. Tahun 70 itu belum ada pocongan. Pocongan itu tahun 73 baru ada itu hantu pocongan. Itu sebelumnya nggak ada. Ibu-ibu yang lahir tahun 60, tahun 50 nggak kenal pocongan. Jawa nggak kenal itu. Kuntilanak itu baru tahun 73 itu ada film Kuntilanak itu. Saya nonton filmnya itu, di dalam saya bilang gini, itu tadi gimana ya? Itu masuknya dikubur di kafani, sekarang kok pakai daster tuh jahitnya di mana tadi itu kuntilanaknya? Dan orang akhirnya percaya sama kuntilanak itu. Ini orang akhirnya awalnya itu dibuat hiburan untuk teman kita. Ini kepercayaan itu memang salah satunya yang akhirnya itu ada falasi di situ, ada kesalahan berpikir. Di sini itu ada yang namanya strawman falasi, kesalahan berpikir orang-orangan sawah. Strawman itu kan orang-orangan sawah itu ya, orang-orangan sawah. Itu kerancuan berpikir orang-orangan sawah. Manusia itu membuat orang-orangan sawah itu untuk apa, Mas Abu? Untuk nakut-nakuti burung itu. Lah akhirnya kita sendiri yang takut malam-malam. Kita takut gitu. Bayangin aja, kita membuat hantu sawah itu untuk nakut-nakutin burung. Akhirnya kita sendiri yang ketakutan malam-malam. Gerak-gerak sendiri.
kamu ini gila apa gimana sih ya itu. Mikirnya itu gitu. Nah, sama kuntilanak, pocongan itu dulu untuk hiburan film. Akhirnya kita takut sendiri sekarang gitu sama pocongan kuntilanak itu gitu. Hantu pocong itu. Bayangin aja, akhirnya sekarang itu kalau misalkan ada acara uji nyali, itu mereka melihat pocongan bener. Pocongan itu tuh dulu nggak ada ya, Jainal, nggak gitu cara mainnya ya, Jainab gitu. Tapi ya kepercayaan kita seperti itu. Nah, akhirnya yang namanya kepercayaan kita itu adalah akumulasi dari kepercayaan banyak orang itu. Kepercayaan yang dipercaya Mas Abu itu sebetulnya adalah customize itu. Mas Abu ya dikit-dikit percaya misalkan ramalan gitu ya. Dikit-dikit itu. Dikit-dikit percaya yang agama resmi sampean gitu. Dikit-dikit itu. Dikit-dikit percaya santet gitu, dikit-dikit itu. Meskipun ya sebetulnya nggak percaya-percaya amat gitu ya. Ya, tapi Dok, belief system itu berarti apa ya? Diciptakan sama kita sendiri atau iya, gimana sih, Dok? Itu. Iya, kan saya ini sekarang sedang menjelaskan belief system bagaimana bekerjanya, ya. Belief system itu ya. As a magician, you don't believe in magic. Gitu. Iya. Ya, sebagai pesulap, Mas Abu nggak percaya keajaiban. Wong sampean itu memainkan trik kok itu. Ya. Magic itu kan bagi penonton yang nggak tahu gitu. Sudah nggak tahu datang bayar pula gitu ya. Dibohongin bayar gitu. Bukan dibohongin, Dok, dihibur ya, Dok, iya, dihibur. Gitu. Dan seneng gitu. Iya. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana uang itu adalah alat tukar yang kemudian menimbulkan yang tadinya kehidupan itu zero sum game menjadi non zero sum game. Uang yang bisa, yang menjembatani itu. Kenapa orang itu terus kemudian percaya banget sama uang otaknya itu? Karena uang itu adalah satu-satunya, sekarang ini ya, satu-satunya sarana yang tersedia untuk menjembatani hal-hal yang menjadi zero sum game menjadi non zero sum game. Zero sum game ini gini, Mas. Alam semesta ini adalah permainan impas-impasan saja sih, itu. Permainan impas-impasan, gitu ya. Kalau saya mendapatkan 1 juta rupiah hari ini, ada orang lain yang kehilangan 1 juta rupiah, bener nggak? Iya. Lah iya, entah dia itu bayar ke saya karena periksa sebagai pasien, pokoknya dia kehilangan aja uang 1 juta. Gitu. Saya dapat 1 juta. Ya, jadi sama misalkan kita ini kan kalau membutuhkan kehidupan kita sehari membutuhkan sekitar 3.000 kalori untuk hidup, kita ngambil kalori gitu ya. Makan apa? Ya entah makan nasi, makan bebek itu ya, makan kambing. Akhirnya kalori yang saya perlukan untuk hidup itu saya ambil dari alam gitu. Ya, manusia ini sebagai binatang hanya bisa melanjutkan kehidupannya kalau mengambil kehidupan lain. Lah manusia kan bukan tumbuh-tumbuhan. Ya kalau saya tumbuh-tumbuhan, saya nggak usah makan, saya berfotosintesa gini ya itu. Sebagai binatang, untuk melanjutkan hidupnya harus mengambil kehidupan lain. Kehidupan lain apa? Ya makan tumbuhan, makan binatang, makan jamur. Manusia ini semua dimakan. Tumbuhan dimakan, binatang dimakan juga, jamur dimakan ya. Bakteri pun dimakan itu. Susu berbakteri itu katanya bakteri baik itu dimakan juga manusia itu. Padahal kalau kita itu memberikan label kepada harimau binatang buas, lah harimau cuma makan kambingmu itu, lah kamu makan itu, kambing, ayam, bebek semua dimakan itu. Buasan mana coba itu? Jadi ya bener dong ya. Manusia lebih buas dari harimau ya. Iya itu. Bisa-bisanya kita tuh bilang harimau binatang buas, serigala binatang buas. Lah mereka cuma makan ayam itu. Oke. Ya? Nah ini bagaimana kita itu mengambil jadi zero sum game. Kalau saya mengambil makan 500 kalori, saya kan dapat 500 kalori. Itu zero sum game. Tapi kalau saya tanya gini ya, misalkan ada harimau
ketemu anak kambing. Yang terjadi adalah dimakan gitu. Kalau saya tanya, siapa yang jahat? Nggak ada. Alam juga begitu memang gitu. Nggak ada yang jahat. Harimau makan ayam kok jahat? Lara kita itu tiap hari menyembelih ayam, masa dibilang jahat gitu. Oke. Ya, itu. Kita makan apa aja, kita sembelih, kita makan gitu. Harimau makan kambing. Tapi kalau ditanya, siapa yang rugi dalam hal ini? Ya kambingnya dong, mati gitu. Jadi kalau dalam dunia ini yang namanya zero sum game, permainan impas-impasan aja itu. Ada yang dimakan, ada yang memakan itu. Ada yang rugi, ada yang untung. Itu adalah permainan zero sum game ya. Permainan impas-impasan saja. Dunia ini permainan impas-impasan. Nah, manusia yang menciptakan non zero sum game. Permainan nggak impas-impasan gitu. Oke. Otak manusia dalam budayanya itu akhirnya menciptakan permainan yang nggak impas-impasan gitu. Everybody happy gitu. Everybody happy. Contoh Mas Abu. Kalau Mas Abu sekarang ke swalayan sebelah rumah membeli yang namanya telur atau beras itu 1 kilo 25.000, equal itu nilainya sama. Ya, nilainya sama, nggak apa-apa itu. Impas itu. Tapi kalau saya nanya nih, Mas Abu, pernahkah nggak karaoke? Pernah. Ya. Terus bayar 300.000, 400.000 2 jam. Nyanyi, capek gitu ya. Capek. Dapat apa? Dapat capek. Kita nyanyi nggak ditonton orang, malah ditonton TV. Gitu ya. Kita nyanyi ditonton TV. TV yang nonton kita. Gitu. Kita nyanyi. Ya, itu. Dapat apa? Capek. Ya. Tapi apa? Kita seneng. Ya, kita bayar itu. Jadi uang itu adalah salah satu cara untuk membuat yang zero sum game tadi jadi non zero sum game gitu. Banyak yang membuat kita everybody happy itu. Ya, kita orang Indonesia bayar 25-30 juta pergi ke mana? Ke Mekah sana. Yang dapat untung siapa? Orang Arab itu. Orang Indonesia apa? Ya dapat kepuasan lah, itu seneng itu ya, seneng gitu. Okay. Makanya saya itu kalau misalkan ada orang yang menghina mencibir, itu ngapain itu duit dibawa ke Arab banyak-banyak itu. Saya balik tanya, kamu kemarin ke Raja Ampat ngapain? Itu bayar juga gitu. Sama aja ya. Sama aja itu. Sama itu. Lo kan dapat kepuasan. Lah kamu kira orang yang ke Arab sana nggak puas? Puas lah itu ya. Itu. Nah, uang ini yang menjembatani tadi itu membuat salah satu alat yang membuat non zero sum game menjadi zero sum game. Nah, otak kita memahami ini tidak perlu memahami seperti yang saya jelaskan itu, tidak. Otak kita itu memahami pola dengan emosinya. Dan emosi itu bergerak cepat itu, ya. Akhirnya orang mencintai, duit itu dicintai banget. Lebih dari apapun itu. Dicintai banget. Kenapa? Karena itu memberikan advantage, memberikan keuntungan, ya, bagi manusia itu sendiri. Dan otak itu mencatat yang seperti itu. Gitu. Nggak penting itu, biarin aja. Bahwa secara faktual, faktanya, uang itu ukuran kebahagiaan. Coba, kalau kita itu mau cari pekerjaan, di situ gajinya berapa? Loh, coba. Ya. Patokannya itu ya. Patokannya itu duit itu. Kenapa kita bilang bahwa uang itu bukan standar untuk kebahagiaan? Kan aneh manusia ini. Ya, memang manusia begitu sih gitu ya. Gitu. Memang manusia itu begitu itu. Kalau nggak begitu bukan manusia namanya. Ya. Jadi uang ini otak kita mencatat bahwa uang itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Nah, tapi secara bahasa kita melabeli uang itu dengan berbagai macam bentuk yang jelek itu ya. Iya. Ya, uang adalah akar dari kejahatan. Loh, jare sopo? Kata siapa itu loh itu ya. Ya. Uang adalah akar dari kejahatan. Loh, itu kata siapa gitu ya.
Akar kejahatan ya otakmu yang ngeres itu loh ya itu. Bukan uangnya ya dok ya. Bukan uangnya. Dengan uang semua permasalahan beres katanya dok. Beres itu. Nah, bagaimana otak kita mencatat ini ya? Otak kita ini akhirnya manusia itu otaknya itu bekerja secara bersama-sama. Kecerdasan kita tiap hari itu adalah kecerdasan kolektif, ya. Kita hidup ini sekarang saling tergantung satu sama yang lain. Tidak mungkin manusia itu hidup mandiri, itu tidak ada, gitu. Tidak ada, ya. Jadi kalau jargon kita itu anak-anak disiapkan untuk hidup mandiri. Tuh, kamu itu zaman pemburu pengumpul apa zaman manusia modern gitu. Oke. Ya, banyak kalau tuh dok, sekolah yang gitu banyak dok. Lah iya itu mandiri. Tidak. Pada dasarnya kita itu disiapkan untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi komunitas kita. Oke. Ya. Jadi nurturing atau kasarnya pengasuhan, parenting itu pada manusia itu adalah membuat satu individu manusia itu siap memberikan kontribusi optimalnya kepada komunitas itu. Ya. Jadi yang namanya nurturing atau parenting itu adalah tanggung jawab komunitas. Tanggung jawab komunitas. Di negara-negara tertentu itu dilembagakan dan menjadi culture, menjadi kultur gitu ya. Jadi misalkan nggak usah jauh-jauh mas, coba ke mana kalau dari Indonesia yang dekat di Singapura deh itu. Di Singapura itu kalau minggu-minggu ada anak kecil nggak ke gereja atau Jumat nggak ke masjid nggak diapa-apain, nggak diapa-apain. Itu urusan pribadi itu urusan pribadi. Tapi kalau ada jam sekolah anak keluyuran di mall, ditegur, semua negur, kamu nggak sekolah. Itu adalah bagian dari tanggung jawab society untuk membuat anak memberikan kontribusi optimalnya untuk komunitas gitu. Kalau kamu nggak sembahyang itu urusanmu, tapi kalau kamu nggak sekolah, kamu nanti jadi beban komunitas gitu. Oke. Ya itu. Nah itu adalah kecerdasan sosial yang berbeda. Nah kita itu hidup dalam komunitas itu. Saya misalkan di rumah sakit ini. Rumah sakit ini berjalan bukan hanya karena dokternya itu. Dokternya itu tugasnya kalau ada pasien, saya memeriksa pasien, menentukan penyakitnya, melakukan diagnosa, dan menentukan terapinya. Itu tugas saya. Gitu. Tapi saya melakukan itu, kalau lampunya mati, saya nggak bisa mas itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau air itu di wastafel itu nggak jalan, nggak bisa juga saya ngapa-ngapain gitu. Saya datang, air mati, batallah saya operasi. Gimana cuci tangan pakai apa saya? Itu. Ya, jadi rumah sakit ini adalah hasil kerja ribuan orang gitu. Ribuan orang yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kontribusinya. Dan kalau semua itu berkontribusi secara optimal, hasilnya bagus di rumah sakit ini gitu. Ya. Ini kalau dalam hal kecil rumah sakit gitu. Misalnya kalau ada sampah kotor, ya cleaning service yang membersihkan gitu. Jadi tidak ada, misalkan artinya profesi yang lebih penting dari profesi lain, nggak ada gitu. Ya. Bahkan dokter pun tergantung sama yang namanya cleaning service, terus kemudian sama ini electricity, sama perawat apa lagi gitu. Tergantung gitu. Ya bayangin aja, apalagi kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu pasien dirawat itu di rumah sakit, itu kalau tanya itu, kamu pasiennya siapa? Dokternya yang disebut itu. Tapi dokternya datang itu cuma 15 menit paling lama. Selebihnya kan perawat itu. Jadi sebetulnya kamu tuh pasiennya perawat, pasiennya dokter gitu. Iya benar-benar. Iya. Tapi kalau disebut siapa Pak? Kemana saya pasiennya ini loh ya gimana itu? Nah ini adalah kalau kita melihat secara clear pandangan kita bahwa hidup kita sehari-hari juga seperti itu gitu. Ya, seperti itu. Hanya saja kita memandang rumah sakit itu yang paling berjaya dokternya. Ya enggak bisa begitulah gitu ya. Bahkan dokter itu adalah profesi yang mulia.
Nggak ada profesi itu, nggak ada profesi yang mulia. Profesi ya sama aja. Profesi dokter sama tukang becak itu ya sama, itu sama-sama profesi. Nggak mulia atau juga bukan nggak mulia, itu sama itu. Yang menentukan mulianya seorang dokter itu bukan karena dia dokternya, apa yang dilakukan itu mempunyai nilai, itu yang dinilai sama itu. Jadi kita bekerja itu adalah tergantung satu sama yang lain itu, ya. Nah, bukan hanya misalnya, kalau misalnya Mas, semut itu bisa bekerja sama, atau singa gitu ya. Mas Abu pernah lihat singa itu berburu bersama-sama? Ya. Sama gitu, ya. Mereka bersama-sama berburu, lebih efektif, ya. Tapi singa tidak bisa mewariskan pengetahuannya kepada keturunannya gitu. Kenapa? Dia tidak punya bahasa gitu. Ya, tidak punya bahasa gitu. Seperti kita gitu. Tapi pengetahuan saya sekarang ini adalah pengetahuan kolektif guru-guru saya, buku-buku yang ditulis oleh ratusan orang sebelum saya, ribuan orang sebelum saya. Pengetahuan saya saat ini adalah pengetahuan kolektif yang pernah dikumpulkan oleh banyak orang. Kalau saya ingin tahu bagaimana pikirannya Einstein, saya baca buku pujian Einstein. Ketularan dikit-dikit saya itu. Ya, jadi pengetahuan saya adalah pengetahuan kolektif. Nah, pengetahuan manusia saat ini adalah pengetahuan kolektif sejak lama sampai sekarang. Dan sekarang pun mereka saling bertukar gitu ya. Dan kemajuan yang kita capai saat ini bukan karena individu per individu kita itu lebih pintar dari nenek moyang kita. Enggak. Oke. Enggak. Karena otak kita bekerja sama. Nenek moyang kita, kira-kira sebutan aja 50.000 tahun yang lalu. Mereka pemburu pengumpul gitu ya. Mereka berburu. Mereka mempunyai kemampuan membuat panah, busur panah, dan anak panah. Mas Abu nggak bisa deh, gitu. Ya, dia bisa, itu. Nenek moyang kita pemburu pengumpul itu mereka harus pinter mendeteksi buruan. Mas Abu nggak punya kemampuan itu, gitu. Ya, gitu. Nenek moyang kita pemburu pengumpul harus pinter memperkirakan cuaca. Kita, harus lihat gadget, kira-kira nanti jam lu hujan apa enggak itu. Ya. Ya. Nah, tapi pemburu pengumpul sepinter-pinternya pemburu pengumpul, dia bisa membuat anak panah, tombak yang bagus itu. Mereka nggak bisa bekerja sama itu. Manusia ini karena kita itu sudah mengumpulkan kepintaran orang banyak dalam rentangan waktu ratusan tahun, dan kemudian kita bekerja sama, 50.000 orang yang tidak saling mengenal bisa menghasilkan 1 peluru kendali nuklir. Meskipun mereka juga nggak tahu sebetulnya yang dibuat itu apa. Coba bayangin, misalnya ada orang menggaruk atau menggali plutonium atau uranium. Mereka nggak tahu loh yang digaruk itu apa. Pokoknya tugasnya dia, ini ya tanah di sini itu keruin pakai eskavator, masukkan ke dump truck. Dah. Gitu. Kemampuannya ya nyetir ekskavator, dia nggak tahu itu ada uraniumnya. Untuk apa prosesnya mau gimana nggak tahu ya. Nggak tahu itu. Supir dump trucknya juga gitu. Pokoknya dia itu dari pengerukan, dia ke mana, ke stasiun kereta api, taruh kereta api. Masinisnya juga nggak tahu, pokoknya itu dari sini ke pelabuhan. Dari pelabuhan itu kapalnya juga nggak tahu itu yang dibahas sampai. Bahkan sampai yang namanya reaktor nuklir, lah apa dikira orang yang kerja di reaktor nuklir itu ahli nuklir semua? Ya enggak itu. Ada yang tukang sapu, ada yang banyak itu. Tapi ribuan itu orang bekerja sama dengan diatur oleh satu sistem bisa menghasilkan. Jadi kemampuan orang menciptakan 1 peluru kendali nuklir itu bukan satu orang. Itu adalah kepintaran atau kecerdasan akumulatif dari ribuan orang. Itu jadi yang namanya kita itu mempunyai kecerdasan. Kalau kita itu
kemampuan kita, otak kita itu dibandingkan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul, ya kalah jauh kita. Gitu. Mereka bisa bertahan berbulan-bulan di hutan sendirian, lah kita 3 hari di hutan matilah kita. Gitu. Ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul itu, kalau makan dia itu mindful. Selama makan itu dia harus mendeteksi makanan saya itu kira-kira beracun apa enggak itu. Dia ngambil di hutan itu, akan beracun itu. Ya, kita nggak punya kemampuan itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya ada yang menjamin bahwa ini nggak beracun. Gitu. Kalau kita ke warung, warungnya jual beracun, besok ditutup itu. Laporin polisi aja itu. Ya. Jadi akhirnya sistem yang seperti ini kita berubahnya pelan-pelan, cuman karena kita terlahir dalam keadaan sekarang dan otak kita itu hanya merekam yang ada ini, kita sulit membayangkan kira-kira 200 tahun yang lalu itu apa yang terjadi. Kan nggak mungkin itu. Nah, jangan dibayangkan Gajah Mada makan rujak, ya nggak mungkin itu. Kenapa Mas Abu? Loh, cabe itu dikenal dunia setelah yang namanya Columbus menyeberang ke Amerika itu. Oke. Jadi jangan bayangkan Ken Arok terus nyambel, udah ada cabe itu. Oke. Ya. Oke. Cuman kita itu kan tidak bisa membayangkan. Wah, kita membayangkan juga gitu itu. Ya. Jadi kita tuh bayangkan. Tapi ya dulu ya bahagia aja meskipun nggak ada cabe gitu ya. Kenapa? Mulutmu lebih pedas gitu misalnya. Gitu. Nah, ini ya gambaran bagaimana yang namanya otak kita itu sebetulnya bekerja secara kolektif. Nah, uang itu juga sedemikian rupa gitu. Ya, uang itu juga sedemikian rupa. Sehingga kita itu sekarang anak kecil atau anak SMP mana sih yang paham currency? Nggak paham dia itu. Nggak paham itu. Tapi begitu dia ke misalkan bermain sama ibunya, pergi ke mana? Ke Singapura, tukerlah dolar Singapura itu. Otomatis dia ngerti kok bagaimana caranya membelajarkan dolar Singapura ini gitu. Ya, di situ lihat itu. Dia tahu bahwa rupiah nggak sama dengan dolar gitu. Jadi ya dilihat harganya gitu. Kalau orangnya pelit kemana-mana bawa kalkulator, mahal nggak jadi. Mahal nggak jadi itu. Kalau orang pelit gitu. Keluar negeri belanjanya dihitung dulu dolarnya jadi mahal nggak jadi gitu. Itu orang pelit gitu ya. Ini Dok, by the way waktu ngomong orang pelit ini banyak yang ketawa-ketawa Dok. Ini kayaknya banyak yang pelit sih di sini Dok. Iya itu. Ada itu dokter pelit mana itu. Setelah kamu itu mau makan apa mau ngitung harga? Makan aja itu. Memang beda itu. Itu ada teman saya waktu datang ke Tokyo. Tokyo ini kan mahalnya amit-amit itu. Saya apa itu? Waduh, 150.000 ribu. Kenapa itu? Mahal. Aduh, kamu nggak makan lah kamu mikir kayak gitu itu. Ya, nah ini karena orang nggak paham currency, tapi dia anak-anak nggak paham currency, tapi karena pengetahuan kolektif itu otomatis. Nah, ini yang berlaku untuk uang. Jadi uang manusia itu memandang uang itu adalah otak kolektifnya itu. Dari yang namanya sejak ribuan tahun yang lalu, uang itu tidak pernah memberikan masalah itu. Yang serius itu. Akar masalahnya itu greedy itu, kerakusan itu. Bukan uangnya itu. Uang diem aja sih gitu ya. Uangnya diem aja. Dan nilai pada uang ini, otak kita melihat uang itu adalah priceless, tidak ternilai harganya. Tidak ternilai. Lebih dari keyakinan sampean. Walah, wis lah gombal keyakinan sampean. Saya akan memegang keyakinan saya, pret itu enggak ada itu. Enggak ada uang ya. Mau apa enggak ada uang itu. Ujungnya uang bahkan juga ya. Bahkan Mas. Ini yang namanya fakta brutal, saya sampaikan ya, jangan tersinggung gitu. Keyakinan manusia yang lain itu
adalah mendukung yang namanya perkembangan, yang namanya duit ini. Uang itu bisa bertambah, ekonomi bisa bertambah kalau uang itu berputar. Ya, uang itu berputar. Nilai sekarang itu ya, yang namanya sekarang ini, nilai uang itu bertambah karena kita melakukan tindakan ekonomi yang luar biasa. Maka nilainya uang itu. Jadi sumber daya ini Malthus salah dalam hal ini ternyata ya. Gitu. Malthus itu abad ke-18 dia bilang bahwa yang namanya manusia itu berkembang sesuai dengan deret ukur, sementara sumber daya itu berkembang sesuai deret hitung, gitu ya. Ternyata salah itu. Yang namanya sumber daya sekarang itu bahkan melipat-lipat itu, ya. Berlipat-lipat. Apa yang membuat kita itu mengembangkan sumber daya demikian hebat adalah uang ketemu sama yang namanya kapitalisme konsumerisme. Kapitalisme konsumerisme itu meledakkan sumber daya manusia sampai tidak terbatas. Ya, sumber daya kita itu justru karena kapitalisme konsumerisme itu. Konsumerisme kapitalisme. Dan itu membuat dulu ya, sebelum orang itu mengenal kapitalisme konsumerisme itu, kapitalisme konsumerisme itu, memang sumber alam itu terbatas. Sumber daya itu terbatas. Sehingga wisdom zaman dulu itu gini. Hematlah kamu bahwa sesungguhnya irit itu adalah lebih baik daripada boros gitu ya, itu mengencangkan ikat pinggang itu, makan sedikit aja jangan banyak-banyak, mengencangkan ikat pinggang. Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong gitu tuh elit-elit politik, elit-elit agama gitu. Tapi tidak ada elit agama dan elit politik yang kurus, mereka gendut-gendut gitu. Dia ngomong ke yang lain untuk irit, iya, dia ngabisin gitu. Dia mengatakan kamu harus hidup sederhana. Mereka foya-foya gitu. Nah, berbeda dengan yang namanya zaman konsumerisme kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebetulnya kapitalis itu adalah orang itu tidak membelanjakan semua uangnya gitu. Tapi mereka menyimpan sebagian keuntungannya tidak dihabiskan, tetapi diinvestasikan. Makanya yang namanya raja yang kaya raya itu, dia bukan seorang kapitalis. Kenapa? Dia itu dapatkan, misalkan raja-raja dulu itu mendapatkan upeti, membuat istana, membuat kuburan istrinya gitu. Nanti kalau habis, ya minta upeti lagi, minta pajak sama rakyat gitu. Itu bukan kapitalis. Tapi kalau misalkan pegawai negeri gajinya 5 juta, menyisihkan 1 juta atau 500.000 ditabung, kapitalis dia. Gitu. Dia menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diinvestasikan. Gitu. Itu adalah kapitalis. Gitu. Jadi sebetulnya koperasi itu ya kapitalisme. Ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela gitu ya. Nah, kapitalisme. Nah, elit-elit kapitalis, nah ini kelakuannya sama sih sama elit-elit agama dan elit politik itu. Yang diomongkan sama yang dilakukan nggak sama itu. Kalau elit-elit kapitalis itu belanjalah sebanyak-banyaknya. Belanjalah sebanyak-banyaknya. Maka kita akan belanja sebanyak-banyaknya. Lah dia tidak membelanjakan semua uangnya. Sebagian malah banyak diinvestasikan lagi itu. Jadi kelakuannya elit itu sama aja itu. Dia ngomong belanjalah itu. Nah, pembelanjaan dalam era kapitalisme konsumerisme ini yang membuat yang namanya sumber daya kita itu melimpah-limpah itu. Ini saya simulasikan mungkin supaya gampang ya, supaya gampang mencernanya. Saya simulasikan bagaimana kapitalisme itu berjalan melipat gandakan sumber daya. Gini, misalkan Mas Abu. Ini ada Ibu Rosana ini ya, ada Ibu Rosana ini. Ya. Misalkan Ibu Rosana ini Ibu Rosana ini kenal saya dan kenal Mas Abu ya. Katakanlah Mas Abu ini kontraktor gitu ya, kontraktor gitu ya, kontraktor bangunan. Dia nyimpen hasil kontraktornya itu, pekerjaannya itu, sisanya itu ada 1 miliar rupiah di rumahnya.
disimpan di bawah bantal gitu. Bahaya kan? Bahaya, diambil pembantunya, ya, diambil tuyul, padahal ya nggak ada ya. Gitu. Tuyul itu mana ada sih gitu. Kita itu percaya tuyul itu nggak percaya kok gitu. Itu ATM juga nggak percaya kalau nggak pernah ada ATM hilang di gondol tuyul. Ya, itu. Nah ini ya 1 miliar di rumahnya itu. Nah Bu Rosana ini punya bank, Rosana Bank gitu ya itu. Rosana Bank. Nah datanglah dia ke Mas Abu Marlo. Mas, itu uangnya daripada itu disimpan di tempat saya aja itu. Kenapa itu? Ini ada, nanti ada bunganya. Berapa? 6% 1 tahun. Nah, kalau disimpan di rumah kan nggak bisa itu. Oke gitu. Nah, tanda tangan gitu ya. Buka rekening, oke. Tanda tangan, syarat dan ketentuan berlaku, jepret, dikasih buku tabungan. Isinya berapa? 1 miliar rupiah itu ya. Tabungannya Mas Abu itu 1 miliar rupiah itu. 1 miliar rupiah itu. Nah, saya ini penjual kue misalnya. Penjual kue saya. Penjual kue. Saya ini setiap hari membuat kue itu ya, membuat beberapa kue itu. Keuntungan saya itu 200% lebih, hampir lebih lah 200% sehari gitu ya, satu kali siklus itu. Tapi karena modal saya ini pas-pasan gitu ya. Ya udah gitu-gitu aja itu, habis untuk bayar kurir, untuk jualan gitu. Saya datang ke Mas Abu lah ya. Saya datang ke Mas Abu ya. Misalnya ini. Saya datang terus tanya ke Mas Abu ini gitu ya. Tanya ke Mas Abu, waduh. Mas, ini kalau saya mau buat counter seperti bretok itu berapa gitu. Misalnya gitu ya gitu. Mas Abu sebagai kontraktor bangunan dan kontraktor segala macam itu dengan cepat ngitung gitu ya gitu ya. Ya, dengan cepat ngitung lah itu. Dan akhirnya ketemu gitu. Wah, ini Mas Riu, ini satu counter berserta semuanya perlu 250 juta. Kalau saya punya 4 counter, bayangin aja Bu Rosana. Bu, saya ini penjual kue. Tapi keuntungan saya itu hampir 200% loh Bu, setiap kali siklus. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini saya tapi 5%. Nggak apa-apa Bu, gitu. Nanti saya bayarnya setelah 6 bulan setelah saya bangunan saya selesai, terus kemudian kontrak saya jalan. Oke, gitu. Oke, deal, gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Saya berupa cek. Setelah saya dikasih cek, saya datang dong ke Mas Abu. Mas Abu, saya udah punya cek nih 1 miliar. Ya, gitu. Oke. Jadi ini berapa bulan selesai? 6 bulan, Mas. Gitu. Oke, kita tanda tangan. Oke, syarat dan ketentuan berlaku. Cek, tanda tangan, kita kontrak. Cek berpindah tangan. Dreng, gitu ya. Setelah cek berpindah tangan, itu ceknya sama Mas Abu disimpan di mana? Ya di bank dong. Gitu. Nah, Mas Abu datang lagi ke Mbak Rosana. Ini ya, banyak datang lagi ke Mbak Rosana. Ini saya punya cek 1 miliar itu. Masukkan dong ke tabungan saya. Masuk, jebret. Sekarang di buku tabungannya Mas Abu duitnya ada berapa? 2M. Ada 2 berarti. 2M itu. Pertanyaan saya, di brankasnya Mbak Rosana ada berapa? Cuma ada 1M itu. Bayangin aja, dalam waktu sekejap kekayaan Mas Abu sudah jadi 2 kali lipat. Sistemnya kayak ini. Oke, kemudian mulailah membangun yang namanya counter saya ini ya, 4 itu. 1 bulan kemudian Mas Abu datang ke saya. Mas Riu, apa? Ini bahan-bahan bangunan naik semua ini. Terus,
ini nggak cukup ini duitnya, harus ada suntikan dana lagi. Loh, kenapa? Iya nih, bangunan naik semua. Terus saya bilang, ini harga roti juga naik, dan harganya roti juga lebih ugal-ugalan lagi. Saya datang lagi ke Mbak Rosana. Mbak, ini saya perlu duit tambahan. Kenapa? Bahan bangunan naik ini. Juga naik ini Mbak ini. Jadi dengan skema yang sama, ya, dalam waktu 5 tahun atau 3 tahun saya bayar semua. Itu. Kenapa? Nah, ini penghasilan saya cukup itu. Dilihatlah, Mbak Rosana itu melihat, ya masuk akal. Oke, gitu ya. Oke, dikasih lagi saya duit. Mas, ada duit 1 miliar lagi nih Mas. Ceknya pindah tangan. Oke. Ceknya disimpan di mana? Di bank lagi. Di bank lagi. Ya, sekarang tabungan Mas Abu ada berapa? Ada 3 miliar. Nah, di brand kasnya Mbak Rosana cuma 1 miliar gitu. Ya. Nah, oke. Katakanlah tidak ada masalah terjadi. 6 bulan kemudian saya mulai earning nih. Saya mulai nyicil nih ke Bu Rosana. 1 bulan 27 juta, masih cereng. 3 tahun lunas itu. Duitnya Mas Abu berapa? Di tabungan Mas Abu ada 3,4 ya. 3,4 selama 3 tahun. Setelah saya nyicil ke banknya Bu Rosana selama 3 tahun, uangnya jadi berapa? Dari 5M gitu. 5M lebih itu. Saya punya counter. Siapa yang rugi? Nobody gitu. Konsumerisme, kapitalisme meledakkan yang namanya karena saling percaya gitu. Saya percaya bahwa Mas Abu bisa membuat counter untuk bakeri saya. Mas Abu percaya usaha duitnya roti, itu iya. Dikelola oleh bank dengan baik. Mbak Rosana percaya bahwa saya itu profesi saya sebagai penjual roti, ya jual roti dengan bagus itu. Ya, ini yang namanya konsumerisme kapitalisme meledakkan yang namanya sumber daya itu. Di Jakarta itu yang namanya apartemen didirikan, belum juga diletakkan batu pertama, sudah terjual habis 1 tower gitu. Udah habis benar. Iya gitu. Nah, itu yang meledakkan sehingga yang namanya sumber daya itu karena konsumerisme kapitalisme itu yang membuat kita itu sumber daya kita tuh makin banyak. Dan jangan lupa nilainya diukur dengan uang itu. Ya, manusia itu nggak perlu tahu sistem kapitalisme seperti yang saya jelaskan itu. Nggak perlu. Yang dia paham adalah kalau saya nyicil sepeda motor itu lebih bagus daripada saya nabung nggak bakal bisa beli mobil itu. Orang itu kalau tidak ada KPR itu nggak ada yang punya rumah itu. Ya, akhirnya sistem perekonomian yang membuat manusia itu belanjalah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Itu yang namanya kapitalis itu merayu manusia itu. Dengan 100.000 membawa pulang Honda Matic loh, ya gitu itu. Caranya gitu ngerayunya itu. Habis gitu tiap hari didatangin sama debt collector, mampus deh itu. Ya itu. Oke. Ya, DP 0%, mbahmu ya. Mana aja itu. DP 0%. Nah, itu yang membuat bahwa itu adalah uang. Jadi manusia itu notice bahwa uang itu penting gitu ya. Otaknya secara yang namanya memori implisitnya itu ya. Sehingga uang itu masuk ke dalam emosi manusia itu. Biar uang dijelek-jelekin ya tetap aja manusia cinta itu. Cinta mati lah sama uang itu. Dijelek-jelekin bahkan dia juga jelek-jelekin ya cinta itu. Namanya benci tapi rindu ya itu. Nah, itu ya. Ya, oke. Ini panjang lebar saya menjelaskan kenapa otak itu akhirnya itu bagaimana otak kita menotis uang sehingga uang itu bisa berkembang ya. Panjang kali lebar lah sama dengan luas tadi.
Mas Abu silakan. Oke, Dok. Boleh tepuk tangan dulu dong, seru ya. Wah, asik-asik nih. Nah, by the way gini Dok, tadi yang saya dapat gitu ya, uang itu nggak masalah, tetapi greedy-nya itu Dok. Nah, greedy dan otak itu apa kaitannya? Bagaimana kaitannya? Kenapa orang bisa jadi greedy gitu Dok? Kira-kira gimana Dok? Greedy-nya manusia itu bakat sih, bakat. Ada orang yang bakatnya greedy-nya luar biasa itu ya ada. Jadi sebetulnya kita tuh terlahir dengan bermacam-macam sifat gitu. Ada yang jahat, ada yang baik gitu. Jahat itu sifat kok Mas gitu. Nggak ada. Tidak ada orang jahat dinasehatin terus jahatnya hilang itu nggak ada. Nggak ada itu. Lah itu. Dia itu masuk agama itu terus kemudian jadi enggak, dulu dia preman pasar, sekarang preman masjid, pindah aja itu. Jahatnya tetap itu. Cuman beda lokasi ya. Lokasi itu beda. Oke. Nah berarti itu kan ada satu nature-nya gitu Dok ya. Nah yang menarik gini Dok. Tadi di awal banget dokter bilang bahwa kalau ngasih tahu ke anak jangan nyuri misalnya itu dosa, ada dimasukin dogma-dogma gitu, dan itu tidak merubah perilaku gitu. Nah, cara efektif untuk bisa kesadaran perilakunya berubah dengan tanpa dogma tuh gimana Dok? Dan apa kaitannya sama otak? Oke. Dilatih. Jadi perilaku sehari-hari itu lebih didrive oleh otak emosi ketimbang otak rasional. Lebih didrive oleh memori implisit ketimbang memori eksplisit. Ini saya ngomong memori ini ya. Memori kita itu ada dua macam, memori implisit dan memori eksplisit. Oke. Memori implisit itu adalah kita mengingat caranya berjalan, caranya naik sepeda, caranya makan itu. Bayangin aja, anak kecil pada saat mereka belajar makan, itu ya nyendok itu, cemot semua kemana-mana itu. Tapi begitu dia bisa mengarahkan sendoknya itu ke mulut, dia tidak akan pernah lupa caranya memasukkan sendok ke mulut. Jadi sebetulnya itu adalah cara bagaimana memori otak di kita itu mengkoordinasikan ratusan otot untuk makan. Sama dengan anak kecil belajar berjalan itu, dia itu berdiri dulu, terantanan itu. Begitu dia bisa satu kali berdiri, dia tidak akan lupa caranya berdiri. Dengan jalan juga gitu. Jalan itu terantanan. Kalau kita lihat anak kecil jalannya itu nggak ideal itu, gitu ya. Tapi begitu dia menemukan jalan yang posturnya ideal, karena itu efektif dan efisien bagi tubuhnya untuk energinya, dia jalan. Gitu. Dan tidak pernah lupa. Naik sepeda juga begitu. Gitu. Naik sepeda itu masuk di memori, cara naik sepeda itu adalah masuk dalam memori implisit. Gitu. Pertama kali itu malah sulit ini. Ini kanan dulu apa kiri dulu. Karena kita menggunakan otak rasional kita. Memori eksplisit kita. Begitu sekali bisa mengayuh dan jalan, selamanya tidak akan pernah lupa. Gitu ya. Seperti mindset juga gitu, itu masuk memori implisit gitu ya. Gitu. Sekali orang bisa nggak pernah akan lupa kayak naik sepeda. Gitu. Gimana ya caranya? Ya? Jadi kehidupan kita sehari-hari lebih didrive oleh memori implisit itu. Lah memori eksplisit itu apa? Memori eksplisit itu dibagi dua lagi. Ada yang memori eksplisit semantik, ada memori eksplisit yang episodik gitu. Memori implisit semantik itu apa? Tentang apa, di mana, kapan, itu adalah memori implisit yang semantik. Misalnya memori implisit yang semantik, misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4, itu memori eksplisit. Ya. Ibu kota Washington, Amerika di mana? Washington. Itu kita nggak perlu ke sana. Itu adalah memori eksplisit gitu. Ya. Kalau memori implisit, pada saat saya pertama kali datang ke Washington jalan-jalan, begitu saya ke sana lagi, saya langsung ingat, ini aku. Nah, itu memori implisit, beda dengan memori eksplisit yang semantik. Ibu kota Amerika, Washington gitu ya. Nah, ada lagi memori yang eksplisit yang episodik. Itu kita mencoba mereka menghubungkan sebuah kejadian gitu. Misalkan gini, Mas Abu tadi pagi ngapain? Nah, Mas Abu akan mencoba, tadi pagi saya bangun, mandi, ke kantor, naik busway gitu, ya. Itu adalah memori episode yang episodik. Dia itu mencoba merangkai sebuah
bercerita itu dari apa yang dialami itu. Nah, kehidupan kita sehari-hari lebih didrive oleh memori implisit yang menghasilkan emosi itu. Misalnya saya nih ya dari rumah sakit ini sudah jam 11. Jam 9 ya, hampir jam 9 di sana. Saya mau pulang. Itu adalah keputusan rasional. Ini jam 12 pulang. Tapi saya ngambil kunci mobil, terus kemudian jalan menuju mobil. Itu nggak usah dipikir, jalan otomatis sambil siul-siul. Gitu ya. Nyetar mobil, nyetir kanan kiri, itu nggak pakai mikir. Itu udah otomatis. Itu tahu-tahu sampai di rumah. Lah, aku tadi mau mampir apotik malahan itu ya. Itu. Jadi kehidupan kita sehari-hari lebih didrive oleh emosi yang dihasilkan oleh memori implisit, dan itu karena latihan. Bukan karena disuruh gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Enggak ngefek itu. Di Jakarta itu ya, mulai tahun 60-an, 65 pertama kali saya datang ke Jakarta itu, sudah ada spanduk gede-gede. Buanglah sampah pada tempatnya, sampah menyebabkan banjir. Sampai sekarang nggak bisa buang sampah gitu. Karena nggak pernah dilatih gitu. Nah, kalau di negara-negara yang bersih seperti di Jepang, di Prancis itu, anak dari kecil dari pada saat dia belajar berjalan itu diharuskan membuang popoknya di tempat sampah itu. Dilatih dari kecil itu. Dari kecil itu kalau anak itu pup, buang air besar itu, dibawa ke toilet gitu. Kencing ya ke toilet itu. Makan di meja makan meskipun dia di kereta dorong gitu. Makanya anak-anak Perancis, anak-anak Jepang itu lihat anak Indonesia itu bingung. Ada meja makan, mereka makan kok di lantai ya gitu. Mereka yang bingung gitu. Karena dibiasakan dari kecil. Nah, misalkan di Jepang itu TK, SD itu sampai kelas 3 enggak ada ujian, Mas. Enggak ada, apalagi ujian enggak ada itu. Mereka diajak disimulasi. Kalau kamu naik bus, mereka simulasi. Ada yang pura-pura jadi supir, terus kemudian ada orang pura-pura jadi orang hamil, pura-pura orang bawa jadi orang tua. Kalau kamu duduk, ada orang tua pakai tongkat, kamu berdiri, orang tuanya di tuh. Simulasi itu diajari, dilatih dari kecil. Ya, kamu jalan, nemu dompet, nemu handphone, jangan diambil. Itu kalau kamu punya mainanmu hilang, kamu sedih nggak? Sedih. Nah, ini yang punya dompet ini juga sedih itu. Nanti dia kesini lagi, jangan diambil, biarin aja. Nanti kalau dia ingat, dia kesini lagi gitu. Dia cari gitu ya. Nah, anak di Jepang, di Perancis juga kalau mau masuk TK, syaratnya adalah dia bisa pup sendiri di toilet, bisa cebok sendiri di toilet, bisa kencing sendiri di toilet gitu. Berbeda kalau di Indonesia harus hafal Al-Fatihah sama surat-surat pendek itu. Beda itu. Iya. Terus Dok, gimana cara benerinnya ya Dok ya? Loh, begini. Saya ini evolusionis ya. Saya hanya menjelaskan kenapa terjadi seperti itu. Saya enggak ngomong bagaimana seharusnya. Ya. Itu pilihanmu itu ya. Itu pilihanmu. Apakah di Jepang itu lebih baik dari di Indonesia? Ya. Maksud saya dalam sisi evolusi ya. Apakah orang-orang di Jepang itu yang membuat manusia itu lebih survive nanti? Apakah orang Indonesia? Who knows? Saya nggak tahu itu. Yang jelas adalah kalau kita mendidik dengan cara Pakistan, nggak bakalan jadi kayak anak-anak Jepang. Atau sebaliknya itu. Kalau kita mendidik anak-anak dengan gaya Jepang, nggak bakal jadi seperti Pakistan. Ya sampean pilih dewe, sampean milih sendiri mau yang mana itu. Tapi jangan berharap pendidikan gaya Afghanistan menghasilkan orang-orang kayak di Jepang. Ya, sampean ini gendeng apa gimana itu. Oke Dok, thank you, mantap. Jadi poinnya adalah latihan, bukan bukan didogma, bukan ditakut-takutin gitu ya. Orang Indonesia dari kecil tahu kalau nyolong itu dosa, tahu, tapi ya dijalanin aja gitu. Kenapa? Nggak dilatih gitu. Ya, bayangin aja, bapak sama ibu di depan nyetir, neng, ada tanda dilarang lewat, bapaknya masuk aja, jret gitu.
Anaknya tanya, Pak kok masuk? Nggak ada yang berani sama Bapak. Hebat ya Bapak ya. Gimana? Gilanya. itu yang kerekam di otaknya ya, itu kerekam. Oke. Bayangin aja, ngebut di jalan tol 150, 140 km per jam. Oke, yang dibawa mobil BMW, mobil Mercy, oke itu ya. Wah, ibunya nepui Bapak, hebat ya Bapak. Anaknya juga gitu, hebat. Loh, ini melanggar peraturan Jainal gitu ya. Gitu. Aduh, bener-bener ya. Aduh, bener-bener deh, udah ini luar biasa ya. Maksudnya latihan, maksudnya latih. Iya. Oke dong. Karena ini masuk dalam memori implisit itu. Iya. Seperti sepeda, seperti cara makan itu masuk dalam memori implisit. Nggak bisa dikasih tahu. Jangan korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Lah, bel, pret itu ya. Kalau nggak ada latihannya. Nggak dilatih dari kecil itu. Oke. Ini balik lagi ke belief system, Dok. Ada yang nanya gini. Belief system apakah sama dengan sugesti katanya, Dok? Beda. Oh, Belief itu kan didasarkan banyak fakta gitu ya. Jadi misalkan kita mempercayai Tuhan gitu ya. Mempercayai Tuhan. Itu kita dasarkan pada pengetahuan kita itu. Jadi keyakinan orang itu didasari pengetahuan. Maksud saya pengetahuan yang terbatas gitu ya. Iya. Itu ya, pengetahuan yang terbatas. Jadi ada gap pada pengetahuan, terus kemudian dia mempercayai, membuat sesuatu yang ini gimana ya, ini alam semesta gimana ya. Terus kita membuat Tuhan yang menciptakan alam semesta gitu ya. Dulu sama loh. Dulu misalkan zaman Romawi kuno gitu. Orang Romawi nggak ngerti petir itu gimana ya itu. Mereka menciptakan Tuhan yang membuat petir, namanya Zeus gitu ya. Nah, dia percaya Zeus itu ada. Dia membuat petir itu ya. Nah, setelah yang namanya petir itu ketahuan, oh itu awan positif ketemu awan negatif itu. Matilah Zeus itu. Ya, itu. Matilah Zeus itu ya. Nah, sekarang juga gitu. Kita membuat Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nanti kalau kita itu sudah paham alam semesta gimana, nah, ini kita membuat Tuhan baru gitu. Kalau masih perlu ya itu. Kalau masih perlu ya. Iya itu. Kalau perlu. Nah, ini pendekatan ilmiah loh ya, pendekatan ilmiah. Jadi belief system itu adalah kumpulan dari pengetahuan kita, terus pada gap pengetahuan yang tidak kita pahami, terselip belief di situ. Ya. Yang namanya gap pengetahuan itu. Contoh. Pengetahuan kita itu dalam waktu yang lama itu bukan pengetahuan yang ilmiah itu. Bukan pengetahuan. Sumber pengetahuan ribuan tahun, sumber pengetahuan manusia itu siapa? Kepala suku, dukun, ahli nujum, pendeta, kiai gitu ya. Ini adalah orang-orang yang paling anti bilang tidak tahu. Sampai tanya apa dia punya jawabannya. Oke. Meskipun salah gitu. Ya. Ada aja jawabannya. Ada aja jawabannya ada. Meskipun salah jawab dia itu ya. Ya itu. Jadi tanya misalkan itu. Ini ya alam semesta ini dulunya gimana? Oh dulu itu ada bunglon ketemu bunglon kawin jadilah alam semesta. Lo ngarang itu ya. Loh. Tapi dalam setiap keyakinan ada misalkan orang Maori itu ya, orang Selandia Baru itu, orang Maori, suku Maori itu, dulu alam semesta ini adalah kadal raksasa ya, jadi raksasa itu ya. Nah itu setiap belief itu adalah gap karena misalkan kita itu awalnya dari mana ya itu, karena kita nggak bisa menjelaskan, lah kita menyelipkan belief di situ itu. Dan misalnya seorang datang ke saya ini ya sebagai dokter gitu ya, dia perlu belief kepada saya, dia perlu percaya kepada saya itu, karena menurut dia itu dokter itu bisa ngobati, padahal ya banyak dokter yang ngawur banget itu, bahkan ngawurnya luar biasa itu banyak itu. Jadi belief itu bukan didasarkan kepada sesuatu itu benar atau salah itu, enggak itu. Belief itu ya nyaman atau tidak,
Dan manusia ini, otak manusia itu hanya percaya kepada apa yang ingin dipercayai gitu. Oke. Nah, orang Kristen berdebat sama orang Islam 3 hari 3 malam, pulang yang satu tetap Kristen, satu tetap Islam gitu. Ya, tidak berubah itu. Sama itu. Jadi yang namanya belief itu adalah pada saat otak kita tidak bisa menjelaskan secara pengetahuan, kita menyelipkan belief di situ. Saya yakin nih. Saya yakin nih. Misalkan saya terakhir telepon ibu saya itu 5 hari yang lalu. Ya. Saya percaya bahwa ibu saya masih hidup. Karena belum ada berita dia meninggal. Itu saya cuma yakin aja sih itu. Kalau saya pengen tahu, saya teleponlah mama ini. Nah, dari yang tadi itu yakin, setelah saya buktikan, jadi tahu saya. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya keyakinan dan pengetahuan itu ya tinggi pengetahuan nilainya ya karena sudah dibuktikan itu ya. Itu. Makanya bahaya banget ribut masalah keyakinan gitu ya dok ya. Loh, sebetulnya kalau mereka itu paham bahwa keyakinan kita itu belum tentu benar atau belum tentu salah, kan nggak ada masalah itu. Masalahnya orang berkeyakinan itu terobsesi dengan kebenaran, loh, belum terbukti kok terobsesi. Itu sakit jiwa itu memang itu. Thank you dok, mantap dok, keren dok. Mantap dok, keren dok. Oke teman-teman, ini kayaknya banyak yang mau nanya dok. So seperti biasa kita tanya jawab, kita dialog nih ya. Aduh sebenarnya malam hari ini rame banget nih. Oke, kita langsung ke Mas Aryo, silakan Mas Aryo. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo, silakan. Oke, jadi tadi menyinggung tentang mata uang ya. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan seputar sistem perdagangan antar kerajaan di Nusantara dan belahan dunia lain pada awal peradaban manusia. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu, ini kerajaan-kerajaan ini yang banyak ini, apakah masing-masing itu punya mata uang tersendiri? Kalau iya, bagaimana mereka itu saling berdagang? Apakah seperti ada sistem kurs, mata uang kerajaan ini sama dengan berapa nilainya dalam mata uang kerajaan yang lain? Apakah ada lembaga resmi yang disepakati oleh 2 belah pihak untuk menentukan nilai tukar tadi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kalau untuk yang sisi lain, yang dari sistem perdagangan barter ya, semasif apa transaksi perdagangan pada zaman itu, terutama antara 2 suku atau 2 kerajaan yang mungkin bahasanya sangat berbeda atau belahan dunianya yang sangat jauh gitu, misalkan antara kerajaan di Sunda dengan kerajaan di Makassar misalkan untuk konteks Nusantara, atau misalkan bangsa Arab dengan orang Cina, jadi sangat jauh gitu. Nah, apakah berdasarkan rasa toleransi gitu, atau mungkin pakai bahasa isyarat karena sama-sama tidak mengerti bahasanya yang lain, atau seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Jadi yang pertama bicara tentang kerajaan, gimana kursnya, dan yang kedua gimana masifnya sistem barter gitu dok. Boleh silakan dok untuk direspon. Yang pertama, di dunia ini sampai sekarang pun ada yang masih barter loh itu. Masih barter. Di pedalaman Irian itu, sekarang namanya Papua itu, masih barter itu. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan atau menggambarkan bahwa ini adalah sistem yang sudah disepakati sekarang itu. Dulu bagaimana itu. Sekarang masih ada yang barter gitu. Hanya saja kan saya berbicara mengenai nilai uang yang sekarang dan uang yang dulu dari awal, uang ya gitu. Awalnya tentu ada kesepakatan, misalkan 1 gulden itu berapa ringgit itu. Tentu ada kesepakatan antara mereka itu. Ya. Di awal-awal pergerakan antar manusia itu terjadi perbedaan nilai pada sebuah barang. Ya. Yang namanya rempah-rempah itu, merica itu, tahu merica ya, merica itu. Merica itu apa namanya? Lada itu. Merica itu. Lada itu di Eropa waktu itu 1 kilogram lada lebih mahal daripada 1 kilogram emas itu. Makanya orang-orang Eropa itu ke sini gitu. Ya. Orang Spanyol pun menyeberang yang namanya
menyeberang Samudra Atlantik itu cari merica itu. Cari merica, cari pimenta itu ya, itu. Cari pimenta itu. Lah, nemunya cabe itu. Lebih pedas dari merica itu. Makanya disebut pimento itu ya. Pimento itu bentuk gender laki daripada pimenta itu. Pimento. Jadi pedasnya itu luar biasa gitu. Tapi orang Eropa ternyata tidak suka cabe gitu. Nah, itu aja sudah menggambarkan bahwa nggak usah jauh-jauh zaman kerajaan itu ya itu. Ya. Zaman beberapa saat yang lalu kita belum sepakat tentang nilai barang itu. Bagaimana yang namanya 1 kilogram lada lebih mahal daripada 1 kilogram emas di Eropa itu. Sementara pada saat orang-orang Eropa, Portugis dan Spanyol itu menjarah ke Amerika Selatan, orang Amerika Selatan itu yang namanya wajan atau alat-alat masakan dari emas itu dipakai masak itu. Mereka lebih menghargai biji-biji jagung dan besi itu. Ya. Nah, mata uang menjembatani itu semua itu. Tentu saja mata uang negara misalnya kerajaan tail perak, makanya kemudian mereka itu lebih pada misalkan uang itu dirupakan 1 tail perak, 1 tail emas itu ya. Dinar itu berat emas itu tetap itu 1 dinar itu ya 1 dinar itu tetap itu. Nah, itu yang membuat di awalnya itu nilai uang itu nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya. Emas itu dianggap sama itu. Misalkan 100 gram emas itu tetap harganya sama, sesuai itu. Nah, akhirnya karena kita itu budayanya beda-beda dan masing-masing itu melakukan perniagaan kelompok dengan kelompok lain berbeda, mereka punya alat tukar. Uang sih, tapi berbeda-beda gitu. Ya itu di awal itu kita sempat di Indonesia itu pakai gulden itu ya, gitu. Terus pakai uang Nika itu, pakai rupiah itu. Nah, rupiah pada saat kemerdekaan 1 rupiah itu sekitar $440 Amerika gitu. Dolar Amerika itu. Kita pernah barter gitu. Pesawat CN235 ditukar ketan pernah itu. Ya. Tapi nilainya tetap pakai nilai dolar dong gitu. Kalau misalkan CN235 kita itu ditukar berapa dolar? Kalau aku beliin ketan di mana? Di Thailand berapa? Yo tetap jadi pertukaran adalah berdasarkan nilai mata uang gitu. Nggak usah jauh-jauh kita mengacu kepada misalnya ke zaman Mojopahit itu. Bagaimana kalau beli rujak? Nggak ada rujak gitu ya. Belum ada. Belum ada gitu ya. Yang dijual kan misalkan beli sutra dari Cina gitu. Arab dengan Cina juga gitu. Sutra di Cina murah, dijual ke Arab luar biasa mahalnya. Tapi itu pun karena dari Cina membawa ke Arab itu bukan masalah sepele itu. Dia melintasi gunung itu jadi nilainya itu bertambah karena distribusi yang sulit itu, dan itu dihitung juga gitu ya. Gitulah jawabannya kira-kira. Oke, thank you dok. Ini juga ada yang bertanya tentang Maslow dok. Gimana pendapat Dr. Yohasan tentang teorinya Maslow yang hierarki itu dok? Silakan. Oke. 1, hierarki kebutuhan Maslow itu dia itu adalah filsuf ya, filsafat gitu ya. Pendekatan filsuf gitu. Pendekatan filsafat gitu ya. Jadi pendekatan filsafat itu berbeda dengan berbeda dengan pendekatan sains itu. Filsuf atau para filosof itu orang-orang ahli-ahli filsafat itu mempelajari perilaku manusia itu dari luar gitu ya. Jadi orang itu berperilaku begini terus dia mencoba merumuskan di luar itu. Sementara neurosains itu otaknya dibuka, dieker-eker, dilekam itu ya gitu. Perbedaannya beda sama sekali. Sehingga misalnya kalau pendekatannya itu teori Maslow itu ya.
nggak cocok lah dengan Freudian itu, dengan teori Freud itu. Freud ya. Terus kemudian Freud beda, misalkan psikologi, wah dia menggunakan pendekatan filsafat Freud. Pertanyaannya, kenapa kok nggak pakai Jung aja, muridnya Freud itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya pendekatan kebutuhan, hierarki kebutuhan Maslow, nah itu kan menurut Maslow gitu ya. Filsafat, pendekatannya pendekatan filsafat itu, bukan pendekatan sains. Kalau pendekatan sains ya tadi itu ya. Kenapa manusia seperti ini? Loh, otak cara kerjanya gini loh ya, gitu. Kalaupun nanti ditemukan cara kerja yang baru, nggak apa-apa gitu ya. Ini yang namanya pengetahuan ilmiah itu nggak terobsesi dengan kebenaran kok. Ini apa yang saya omongkan ini bisa saya revisi setahun lagi saya revisi. Yang saya tahun lalu saya ngomong itu salah. Ada penemuan yang baru nih, gini gitu. Oke. Dinamis ya, Dok ya? Iya memang itu. Ya itu pengetahuan ilmiah, sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditolak itu. Yang terobsesi dengan kebenaran itu kan keyakinan gitu. Balik lagi ya. Oke. Iya, itu terobsesi dengan kebenaran gitu. Oke. Thank you, Dok. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Oke. Nah, jadi pertanyaannya gini. Ini bicara Bitcoin, Dok. Kan kalau tadi bicara uang fisik gitu ya. Nah, kalau Bitcoin apa nih pengaruh Bitcoin sama kita semua gitu? Silakan. Bitcoin itu ya. Sebetulnya kan ini ya. Itu kan sama dengan orang tukar pembelian. Kalau kita lihat perdagangan Bitcoin itu sama nggak dengan perdagangan emas non fisik itu? Sama persis itu. Namanya aja beda itu. Sedikit berbeda dengan saham misalnya ya itu. Ya. Berbeda penjualan saham. Jual beli saham dengan jual beli emas non fisik gitu. Nah emas non fisik itu lebih mirip dengan Bitcoin. Tapi tetap aja sih itu. Hitungannya apa? Hitungannya kan uang itu. Dolar itu. Balik lagi hitungannya itu. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana orang itu berniaga itu. Dalam batas-batas yang luar biasa. Keyakinan kita masing-masing agama itu adalah mesin ekonomi yang luar biasa itu. Agama ini mesin ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau dibilang manfaatnya agama, loh, manfaat agama itu banyak, besar banget itu. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin bertahan sampai sekarang itu. Ya. Salah satu manfaat yang paling besar adalah agama ini adalah mesin ekonomi yang luar biasa itu. Bayangin aja, misalkan kalau seperti di agama saya ya, agama Islam ini ya. Di KTP saya agamanya Islam loh. Oke. Ya itu. Itu bayangin aja orang Islam ini. Mana ada sih orang Islam tuh nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam dibagikan ke tetangganya kalau nggak urusan agama. Coba apa? Nggak ada semua urusan agama. Mulai dari selamatan, mulai dari tahlilan, terus kemudian akikah, apalagi Idul Kurban, semua agama itu. Jadi sapi yang nilainya itu cuma 20 juta rupiah itu akhirnya bertambah. Kenapa? Itu yang nyembelih dibayar gitu. Yang masak dibayar gitu. Duitnya jadi banyak itu ya. Itu mengikuti, jadi itu tadi konsumerisme kapitalisme itu mesin utama itu. Ya, orang Kristen juga gitu. Beli cemara dimasukkan ke rumah, apa kalau nggak agama urusannya itu. Nggak bakalan itu. Jadi agama ini manfaatnya besar untuk hal ekonomi, ini mesin ekonomi gitu. Nah, itu ya. Saya memberi kredit loh pada agama ya. Oke. Ya, keren Dok. Terima kasih banyak Dok. Terakhir simple aja Dok, vaksin gimana di Jepang? Ya sama aja sih. Sekarang vaksin itu kan sama di mana-mana itu kita masuk fase uji klinis fase 3 gitu. Ya sama itu. Sama ya di Jepang ya sama. Saya sudah vaksin gitu ya. Udah itu. Udah. Pantesan agak-agak berubah, Dok. Kenapa? Agak-agak berubah nih hari ini. Pantes ini after vaksin nih. Beda sama pertemuan yang lalu, beda nih. Tapi gini ya, yang namanya vaksin itu ya. Sekarang vaksin ini
satu-satunya vaksin yang berhasil mengusir penyakit itu cuma vaksin cacar, gitu ya. Tidak ada kuman yang berhasil diusir manusia kecuali cacar, gitu ya. Ya, itu HIV masih ada, SARS masih ada, ya, TBC juga masih ada semua, gitu ya. Satu-satunya ya cacar itu. Apakah terus kemudian COVID-19 itu bisa diusir dengan vaksin? Ya kita lihat sejarah yang membuktikan nanti itu ya. Sejarah yang membuktikan itu. Tidak ada kok ada orang yang bisa meramal tuh, nggak ada. Omong kosong gitu, nggak ada itu. Ngomong kosong gitu, ngomong kosong. Lo bener itu ya? Iya benar. Gitu. Ada. Oke, tepuk tangan buat Dr. Yo Hasan ya malam hari ini, mantap luar biasa. So seperti biasa dok, simple final statement untuk episode kali ini, silakan dok. Oke, uang itu memang sering dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif meskipun manfaatnya luar biasa. Dan ukuran kebahagiaan dengan uang itu absolutely yes ya, jelas ya. Kita itu ukuran kita mau mencari pekerjaan aja yang gajinya gede itu. Jadi ukurannya itu adalah uang. Tapi uang itu ya rendah hati. Uang itu rendah hati, humble. Dicaci maki ya nggak marah-marah. Uang itu. Nah, tidak ada itu front pelindung atau front pembela uang, nggak ada gitu ya. Dan uang ini yang menjembatani berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam ras dijembatani oleh uang, dan sistem toleransi tertinggi manusia ada terletak pada uang. Jadi jangan pandang rendah uang. Oke, thank you dok. Jangan pandang rendah uang. Oke, terima kasih Dr. Yo Hasan, malam hari ini sangat membuka wawasan kita ya. Wah, jadi seru gitu. Kita melihat dari perspektif yang luas, kita melihat dari pengetahuan yang berbeda, angle yang berbeda. Mungkin sudut pandangnya juga sangat-sangat banyak yang mind blowing malam hari ini. So yang saya highlight banget ya tentang uangnya it's okay banget, tetapi poin pentingnya adalah latihan. Itu tadi yang sangat masuk banget gitu ya. Perubahan itu datang dari latihan, bukan datang dari jargon-jargon, bukan datang dari ancaman-ancaman, bukan datang dari kata-kata dosa dan seterusnya, tetapi bagaimana melatih. Nah, mari kita sama-sama untuk melatih, membuat segalanya jadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.